Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin, laisa kamitslihi syai'un, wa huwa jami'ul kamal, ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyil ummiyi al-maktubi baina katifaihi khatam nubuwah al-habibil alil qadril adimil jah jami'il hasanatil qur'aniyah walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wala ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadratis sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya Bapak Kiai Haji Subhan Ma'mun, Bapak Kiai Haji Saifuddin, dan Al-Habib Abdullah Al-Attas, dan beberapa sesepuh para alim ulama. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat kami, cinta kami, ikhtiram kami kepada para beliau. Yang saya hormati Ibu Bupati Brebes, Bapak Bupati Brebes, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, atau yang mewakili Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan. Yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka Brebes bersolawat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salawat pada waktu zaman sekarang ini, maulud pada waktu seperti zaman sekarang ini, untuk kami sebetulnya sangat diperlukan. Karena di dalam maulud itu sendiri akan menerangkan lebih jauh kita mengenal. Tidak sekadar standar iman saja bahwa baginda Nabi SAW utusan Allah, Nabiullah, titik, tidak. Tapi kita akan lebih kenal jauh siapa sebenarnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segi nasabnya, dalam segi pergaulannya, keterhormatan beliau terhadap keluarganya, sampai ayat diturunkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun dalam segi terhormat dalam segi keluarganya, azizun terhormat nasabnya, keturunannya, tapi dalam satu sisi azizun alaihi ma anittum, artinya orang yang mempunyai pertanggungan jawab yang sangat luar biasa, sangat peduli
berat rasanya melihat apa segala yang akan terjadi pada diri umat ini. Itu sudah dipikirkan lebih jauh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa wasiat, beberapa nasihat, hadis-hadis yang selalu Rasulullah mengingatkan, sayati zaman, sayati zaman, sayati zaman. Berapa kali hadis-hadis yang menerangkan zaman yang akan datang, al-mustaqbal, masa depan yang akan dihadapi umat pada waktu per waktu sampai waktu sekarang ini. Peringatan oleh baginda Nabi sudah ada green light, lampu hijau terus diperingatkan. Maka dari itu perlunya kita menguak mutiara-mutiara terpendam yang ada di dalam Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri juga ada peringatan mauludnya, di mana di situ menceritakan kelahiran Nabi Musa. Kedua menceritakan Nabi Yahya, kelahiran ketika Nabi Zakaria belum mempunyai keturunan. Ketiga kelahiran Nabi Allah Isa. Belum sejarah situs-situs yang lain tentang masalah peristiwa Nabi Allah Musa dengan Fir'aun, dan masih dipertahankan sampai sekarang ini piramid-piramid yang ada di Mesir sebagai tanda bukti Al-Quran. Kalau piramid itu sampai hilang, mungkin di dalam Al-Quran sendiri ada, wajib kita meyakininya, tapi ketika menengok di mana sebenarnya ada situs, kita pun tolah-toleh, bingung sendiri, karena fakta sejarah tidak ada. Kembali kepada situs-situs peninggalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya, itu sebagian tanda bukti yang wajib kita bersama-sama untuk memeliharanya dan menjaganya, karena itu selaku sebagai tanda bukti untuk kami. Itu baru Maulidin Nabi. Di dalam Maulidin Nabi, di situ juga mengangkat nama-nama para sahabat. Dan selanjutnya, di dalam Quran tidak cukup hanya nama nabi-nabi saja. Untuk mengingatkan kami tidak boleh melupakan sejarah. Ada surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Yunus. Artinya sejarah tertera tercatat supaya kami tidak melupakan sejarah. Tidak cukup dari itu, diangkat pula nama waliyah, wali perempuan, surat Maryam. Untuk para walinya, para ulamanya juga diangkat Ashabul Kahfi. Tidak cukup dari itu, sampai nama hayawan pun diberi kedudukan di dalam Al-Quran sebagai atas nama surah, suratul Baqarah, suratul Ankabut, Nahl, dan lain sebagainya. Begitulah yang maha kuasa, yang maha menciptakan, tidak akan melupakan sejarah. Tuntunan untuk hambanya yang beriman, jangan sampai melupakan sejarah. Bila bangsa ini, bila umat ini sudah melupakan sejarah, mana mungkin kita akan tumbuh merasa handar beni, merasa memiliki lebih jauh. Maka dengan adanya itu semuanya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hubungan tali silaturahmi itu tidak dengan soal kehidupan sekarang ini kita bisa berkumpul dengan bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik kita, mas-mas kita saja.
diikut oleh tali silaturahmi dengan apa diantaranya? Yang pertama waktu sholat, yang kedua setiap membaca sholawat. Diajar kepedulian di antara sesama kita. Di antaranya kita waktu sholat membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beb, kok ada Sayyidinanya? Mengapa masih ribut Sayyidina? Negara lain sudah bikin nuklir, sudah bikin kendali, ekonominya maju, pertaniannya maju, adanya ekonomi maju, pertanian maju, bagian ketahanan nasional. Yang namanya ketahanan nasional itu bukan TNI Polri saja, ulama, TNI, Polri, ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada ketahanan nasional, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tali silaturahmi ini sangat kuat. Contohnya pada waktu kita sholat, kita kembali tadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang lain masih banyak yang perlu kita pikirkan. Mengapa kita harus ribut Sayyidina, masalah Fatihah sampai dan tidak, sudah bukan waktunya untuk itu. Pikirkan bagaimana kemajuan umat ini dan kemajuan bangsa ini di Indonesia khususnya. Ekonominya supaya maju, ekonominya maju, pertaniannya maju, ketahanan nasionalnya maju, saling kompak, rukun, saling asuh, sehingga benteng-benteng Indonesia tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Itu yang kita pikirkan. Bagaimana kalau umat Islam ini mudah dipecah belah? Malu mestinya. Habib sama Habib dibenturkan, ulama sama ulama dibenturkan, tokoh dengan tokoh dibenturkan. Mau kemana sebenarnya? Kemana arahnya? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Kalau tidak, pasti kita akan menjaga kesatuan, persatuan, keukhuwahan umat dan keukhuwahan bangsa ini. Itu tanda buktinya. Tidak. Bukan sekadar mengucapkan tidak. Harus tegas. Ini satu contoh. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Terbentur sampai kapan? Nah, maka perlu sekali untuk tali temali untuk adanya pengajian malam hari ini adalah perekat umat, perekat bangsa yang luar biasa. Kami bangga kok. Saya dari Pekalongan itu sebenarnya sudah capek betul. Sebab non-stop itu hampir Indonesia itu saya kelilingi, muter. Terkadang istri pun sampai lupa, anak pun sampai lupa, sampai nama cucu saya yang ke-16 itu hampir lupa. Karena terfokus pemikiran, saya sering melamun sendiri, malam sendiri berpikir, bagaimana ke primen maning lah di Indonesia pecah kan jadi apa maning ya. Indonesia dibagi-bagi, kekuatan ekonomi masih goyah, kekuatan pertanian goyah, dan lain sebagainya. Coba kita berpikir, apakah kita akan memberikan keuntungan kepada bangsa lain atau orang lain? Mari kita berpikir. Sebelum kita memberikan keuntungan kepada orang lain, mestinya atau dispesialiskan atau dikhususkan keuntungan yang paling utama adalah memberi keuntungan kepada bangsa ini dan kepada umat ini.
Harusnya berpikir jauh, berpikir positif. Kalau kita pikirkan lagi menengok sejarah Maulid Nabi, Rasulullah umur 25 tahun sebelumnya, wakilah sampai 35 tahun, beberapa riwayat, mampu mempersatukan suku bangsa yang ada pada di dunia Timur Tengah, yang notabene masih belum muslim, masih 90% kemungkinan masih belum beriman, tapi percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akan memasukkan Hajar Aswad, hampir saja pertumpahan darah antar suku dengan suku, tapi alhamdulillah bisa didamaikan. Hanya keputusannya cuma satu, barang siapa masuk Masjidil Haram yang pertama pada waktu pagi hari, dan orangnya itu seorang yang al-amin, adalah jujur, terpercaya, ternyata yang masuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau saya pribadi, saya wis dipilih aklamasi, ya nyong bae tulipan ngejak liyane sih percuma. Cukup Hajar Aswadnya dianjingna dewek serampung, tapi tidak. Baginda Nabi tidak mempunyai egoisme atau anania. Ditepis oleh Rasulullah anania, egoisme. Dan Rasulullah tidak berkata menjelekkan suku A, suku B, suku C, tidak. Surbannya ini digelar Rasulullah, dikumpulkan suku per suku, Hajar Aswadnya ditaruh di tengah, diangkat kebersamaan, baru masukkan Hajar Aswad, digulkan. Bagaimana kalau Indonesia ini kita angkat bersama-sama? Bagaimana kalau Indonesia ini kita angkat bersama-sama? Mari kita junjung tinggi Hajar Aswadnya untuk menyatukan umat ini dan menyatukan bangsa ini. Maaf, jangan salah paham. Nanti kalau ngomong sudah asal Hajar Aswad malah junir yang Ka'bah, dudu merono gue. Lain. Ya separang dicekat dingin ngomong durung hoa. Zamane dom tiba be kelenting metu suarane. Pamane ngomongan kayak gini. Benar. Nah, zaman nah. Ada ahli sunnah wal jamaah, ada ahli fitnah wal jamaah. Tinggal kon pan milih bae tekan di kono karepe kono. Ya. Tapi nyong orang arani oknum manusia sing tukang fitnah. Itu maksudnya. Ya coba. Diangkat oleh Rasulullah, dimasukkan oleh beliau, aman, tentram. Tapi dengan adanya peristiwa itu, mestinya salahku saya umat, kami umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian pun umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya berani bertanya secara jujur. Apa pertanyaannya? Iya ya, kalau baginda Nabi mendapat predikat al-amin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Tapi sekarang kemana ya al-amin itu? Jawab! Pan kaget. Kemana al-amin itu? Bisa ngayomi umat, bisa menjadi penengah perbedaan dan lain sebagainya. Coba perekat umat, ngayomi umat, pemersatu, bisa mampu memberikan solusi dan lain sebagainya. Kayak si Adem lah bisa kayak gue. Paham? Ini yang penting.
Makanya sekali lagi, mestinya kita bertanya, kemana al-amin itu? Semoga kita ini menjadi al-amin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa memberikan contoh keteladanan di mana saja, tidak di Brebes saja. Diawali umpamanya dari malam ini di Brebes bersolawat, ada bupati, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada habaib, ada ulama, dan dari mana sekadar organisasi Islam yang luar biasa. Malam hari ini harusnya menjadi ikon contoh untuk yang lain. Menjadi contoh untuk yang lain. Masa Brebes bisa bersolawat untuk bisa mempersatukan umat. Masa kita kok tidak bisa? Harus kita niru. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka gelar al-amin ini kalau kita berpikir jauh, malu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengetahui itu semuanya, kembali kepada sejarah, kembali kepada jangan terlalu tinggi kepada Rasulullah, mungkin terlalu tinggi. Alhamdulillah ada maulud masih terus, kita tahu sejarahnya Rasulullah. Ini yang kecil-kecilan saja. Untuk kita lebih merasa handar beni, merasa memiliki dan lain sebagainya. Kalau kita ini selaku bangsa Indonesia mengetahui berdirinya Indonesia, soko guru Indonesia, pendiri bangsa ini, kita tahu sejarahnya dari mulai sebelum VOC, zaman Portugis, berapa para sesepuh bangsa ini, para ulama ini yang ikut andil besar menghalau Portugis sampai zaman VOC. Tumbuh mekar patriotisme, merasa handar beni kepada bangsa ini. Muncul Kanjeng Sultan Agung dan lain-lainnya, sampai ke Diponegoro, sampai Sendrawat Prawiro Dirjo dan tokoh-tokoh perjuangan yang lain. Sehingga berkibarlah sang saka merah putih. Jadi sang saka merah putih berkibar tidak akan melupakan sejarah. Ingat, tulis itu. Merah putih berkibar tidak akan melupakan. Tulis. Nanti kita paham, kita mengetahui. Nah, kita bertanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, adik-adik kita, mbak-mbak kita sendiri, kita bertanya. Pada waktu 1945 kalian ini ada di mana? Sering saya tanyakan, memang sengaja. Belum lahir, jawabannya sama. 47 setelah bendera sang saka merah putih berkibar, kita berhadapan dengan sekutu lagi. Kita ada di mana? Belum lahir lagi. Bodoh. 48 satu sisi kita masih berhadapan dengan sekutu, tapi kita ditekam dari belakang peristiwa Madiun. Kita ada di mana? Belum lahir. 40, 51. Dari mulai 49, 51, 55 sampai 65. Sebagian besar kita ada di mana? Belum lahir. Sampai merdeka 73 tahun, alhamdulillah sudah bisa begini, sudah ada kemajuan-kemajuan. Jasa siapa? Jasa pendiri bangsa ini. Pak Habib 47 sudah lahir, jadi berani berkata demikian. Pertanyaannya satu saja, sejauh mana kalian kita ini mempunyai kontribusi setelah kemerdekaan? Dan sejauh mana kita mengisi kemerdekaan ini bagaikan tumpeng yang sudah di meja, tinggal kita berdoa, makan bersama, mendoakan para pendiri bangsa. Malah kita justru rebutan tumpeng, memalukan kepada para pendiri bangsa itu. Taruh di mana muka kita? Kalau kita sadar masalah itu, insya Allah bangsa ini semakin kuat.
semakin jaya. Karena kita selalu terikat oleh salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali bukan untuk keluarga baginda Nabi saja, tapi wa ala ali untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam maqamati doa. Berbes Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini terikat sekali umat seluruh dunia, bukan untuk berbes saja salawat ini. Bahkan dunia, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada terikat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tali ruhaniyah, tali batiniyah, silaturahmi kita masih berkembang sampai sekarang antara sesama kita. Tidak luar biasa dengan salawat ini. Inilah diantaranya. Belum kepada Rasulullah langsung sendiri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu diantaranya. Apa dikira Rasulullah dengan selawat kita? Rasulullah tidak mengetahui dan melihat keadaan keberadaan umat. Rasulullah bersabda, hayati indallahi khairul lakum wa mati indallahi khairul lakum. Hidup matiku di sisi Allah baik semuanya untuk kalian. Sebab sewaktu ketika umatku ini senang, bahagia, luar biasa, Rasulullah diberitahu oleh Allah Ta'ala, ini umatmu ya Habibi dalam keadaan bersatu, luar biasa. Rasulullah senang, tabassam fi kuburihim, melihat keberadaan umatnya dalam sejahtera, rukun, kompak, saling asah, asuh. Tapi ketika umat ini terjadi pecah belah, Rasulullah diberitahu lagi oleh Allah SWT, lihatlah ya Habibi, ini keadaan umat. Apakah kita akan menjadi umat ini yang selalu menyusahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita menjadi umat yang mengecewakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu. Rasulullah pernah nyindir kepada kita, walaupun ini hadis dasarnya untuk keturunannya. Wahai anak cucuku, tolong jangan kamu datang kepada kami membawa nasabnya, sedang umatku berdatangan membawa amalnya. Ini kritikan yang luar biasa dari Rasulullah SAW untuk umat. Itu diantaranya. Sekali lagi, apakah kita akan menjadi umat yang akan menyusahkan, lebih-lebih sampai mengecewakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak harus meringankan beban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus menjadi kepanjangan tangan daripada rahmatan lil alamin, kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, kasih sayang Rasulullah kepada bangsa ini. Bagaimana terhadap para pahlawan-pahlawan kita? Yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini. Dari belenggu penjajah dan tokoh-tokoh kita yang sudah dibakar. Yang ikut Nasrul Islam di negara ini. Sehingga andilnya tidak percuma, berkibar sangsaka merah putih. Mungkin beliau di dalam kuburnya, kalau kita mendengar dari rasa sayangnya kepada umat ini dan kepada bangsa, beliau akan mengeluarkan suara, cuma sayangnya tidak mendengar kita. Apa beliau yang dalam kuburnya? Wahai bangsaku yang kubanggakan, keringat yang telah aku teteskan, darah yang telah aku kucurkan demi cinta kami kepada kalian, kasih sayang kami kepada kalian, kami tidak rela tanah air ini dijajah. Aku perjuangkan, aku persatukan sehingga berkibar kembali sangsaka merah putih. Wahai bangsaku yang kubanggakan, tolong jangan kecewakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah,
Demikian tadi maudhu hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya.